Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Insyaallah pada video ketujuh kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait hibah. Nah, apa sih hibah? Jadi, konsep hibah sendiri merujuk pada pemberian atau penukaran kepemilikan suatu aset atau hak tanpa adanya pertukaran nilai atau imbalan yang setara. Dalam konteks hukum Islam, hibah umumnya mengacu pada pemberian harta atau properti secara sukarela tanpa adanya kewajiban pembayaran balik. Adapun beberapa contoh praktek hibah dalam masyarakat diantaranya yaitu yang pertama, pemberian harta kepada anak atau keluarga. Jadi, seorang individu memberikan sebagian harta atau properti kepada anak-anaknya atau anggota keluarganya sebagai bentuk dukungan atau kepedulian. Lalu yang selanjutnya ada hibah untuk tujuan sosial. Misalnya, seseorang memberikan sumbangan atau hibah kepada organisasi amal, yayasan, atau lembaga sosial untuk mendukung proyek-proyek kemanusiaan, pendidikan, maupun kesehatan. Lalu yang selanjutnya ada juga pemberian tanah untuk pembangunan masjid atau sekolah. Nah, ini ada seseorang pemilik tanah memberikan sebagian tanahnya secara cuma-cuma untuk pembangunan masjid atau sekolah demi kepentingan masyarakat. Selain itu juga ada hibah pendidikan. Hibah pendidikan ini memberikan sumbangan atau dana kepada siswa maupun mahasiswa yang membutuhkan untuk mendukung pendidikan mereka. Selain itu juga ada hibah kepada panti asuhan. Jadi seseorang individu maupun kelompok memberikan hibah kepada panti asuhan atau lembaga penampung anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Nah, dari beberapa contoh praktik hibah yang sudah saya sebutkan tadi, itu mencerminkan nilai-nilai solidaritas, kepedulian sosial, dan sikap sukarela dalam membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan materi. Lalu, agar hibah tetap sesuai dengan prinsip syariah, ada 10 hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama adalah niat ikhlas. Sertakan niat yang tulus ikhlas dalam memberikan hibah tanpa adanya motif keuntungan atau imbalan tertentu. Yang kedua, penetapan penerima hibah. Pastikan hibah diberikan kepada orang yang berhak menerima menurut aturan waris Islam atau sesuai ketentuan syariah lainnya. Yang ketiga, pemberian tanpa syarat. Hibah sebaiknya diberikan tanpa adanya kewajiban atau syarat tertentu kepada penerima. Yang keempat, dokumentasi yang jelas. Dokumentasi secara sah mengenai hibah, nilai penerima dan tanggal pemberian. Hal ini dapat membantu mencegah konflik di masa depan. Yang kelima, pentingnya saksi. Yang kedelapan, pengungkapan aset. Sebaiknya pemberi hibah transparan dalam mengungkapkan aset yang dimilikinya untuk menghindari ketidakjelasan. Yang kesembilan, kepatuhan terhadap hukum negara. Pastikan bahwa proses hibah sesuai dengan hukum negara dan tidak melanggar regulasi yang berlaku. Yang kesepuluh, konsultasi dengan ahli hukum Islam. Jika memungkinkan, dapat berkonsultasi dengan ahli hukum Islam untuk memastikan bahwa hibah yang diberikan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini dapat membantu memastikan bahwa hibah yang diberikan tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.